Benz. Tahu ya? Oh, yang punya Jeep Lamborghini gitu ya, bagi-bagi uangnya nggak hanya ratusan ribu, tapi jutaan. Ke tukang ojek, ke penyapu jalanan, baik nggak? Murah hati nggak? Masuk surga nggak? Dia nggak masuk surga, malah masuk penjara. Kenapa? Dari semua kebenaran. Apa nggak kecil dari kebenaran? Dia bilang gini, kalau aku ini ada indikasi karena aku membagi-bagikan uang ini bisa jatuh miskin, aku akan semakin berbuat baik sampai Tuhan itu bingung untuk membalas kebaikanku sehingga aku nggak akan jadi miskin. Itu katanya Indra Kents. Silakan disearching. Dan tak lama kemudian memang dia dimiskinkan, masuk penjara, sudah jadi nol. Dan disertai dengan kebenaran. Jadi apa itu agatosune atau goodness? Yaitu kebaikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang mengacu pada prinsip 3K. Prinsip apa? 3K. Oke, kita lihat ya 3K itu apa? Yang pertama adalah ketetapan, kedua ketentuan, ketiga kesempatan. Apa 3K? Oke, kita lihat ya ketetapan itu apa. Bapak Ibu silakan bantu saya untuk membacakan Galatia pasal 1 ayat yang ke-15. Galatia 1 ayat 15. Tapi Roh telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan mengambil aku oleh kasih karunia. Ya, ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat Galatia yang menceritakan bahwa Allah itu sudah memilih Paulus sejak dalam kandungannya oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, berarti kita hadir di dunia ini adalah ketetapan Tuhan sebelum kita ada dalam kandungan. Jadi salah kalau misalnya ada ibu-ibu ya, terus ketika terlambat datang bulan dan tes pack itu positif, terus bilang begini, ini anakku yang ke-10, aku nggak siap, tak gugurkan aja. Oh kan masih jadi darah, belum berbentuk, jadi nggak dosa kalau digugurkan. Pertanyaannya dosa nggak? Masih darah kok. Oh iya, karena itu menentangkan ketetapan Tuhan. Jadi di sini ayat ini yang beritahu saya bahwa kalaupun Tuhan nggak kasih saya anak, ya berarti Tuhan nggak menetapkan sejak semulanya. Sebelum ada benih yang ada diakan, bukan karena aku nggak subur, bukan karena saya nggak subur, aku kurang lincah, bukan. Tapi memang karena Tuhan tidak menetapkan. Ketawanya terlambat. Karena memang ketetapan Tuhan. Jadi keberadaan bapak ibu, coba lihat kiri kanannya, modelnya ganteng, cantik, bahkan ada yang kalem sampai tertidur. Itu adalah ketetapan Tuhan. Karena itu, kalau kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, berarti kita tidak menerima ketetapan Tuhan. Amin. Kalau saudara nggak bisa menerima keberadaan anak, suami, istri, orang tua, berarti menentang ketetapan Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan di versi bahasa Indonesia masa kini sama Alkitab mudah dibaca, ini sangat jelas Bapak Ibu, luar biasanya. Kalau di terjemahan baru hanya dikatakan, Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi di sini dikatakan bahwa di BIMK kita ada ketetapan Allah itu karena apa? Kebaikan hati Allah. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, ada kebaikan dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita,
sadar sesuatu yang jahat melukai orang lain bukan karena kemampuan kita, tetapi karena ketetapan Allah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah dari kebaikan hati Allah yang diberikan kepada kita. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan kalau kita berbuat baik. Karena Allah sudah menetapkan, Allah sudah memilih saya sebelumnya. Kebaikan hati Allah itu sudah ada sebelum saya ada di dalam kandungan ibu saya. Dan yang luar biasa, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu juga ketetapan sebelum kita di dalam kandungan. Luar biasa ya, luar biasa Allah ini. Allah ini rencananya bukan ketika memimpin kita masih dalam kandungan, tapi sebelum. Dan kemudian dikatakan bahwa Allah itu punya rencana khusus, kebaikan hatinya memilih saya, memanggil saya untuk melayani dia. Itu karena Tuhan punya rencana khusus. Kalau berbicara rencana khusus, bisa nggak berbeda satu sama lain? Bisa, karena khusus, bukan umum. Rencana Tuhan atas saya bisa berbeda. Khusus saya beda dengan khusus Pak Teguh, walaupun suami istri ternyata Tuhan tetapkan. Nah, khusus berarti spesial loh Bapak Ibu. Kalau kita punya kebaikan itu Tuhan sudah menetapkan, karena Tuhan punya rencana khusus. Jadi melalui anugerahnya sebelum ada dalam kandungan, itu ciri kebaikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bersumber dari kebaikan hati Allah yang telah memilihnya, itu juga ciri kebaikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan rencana khusus untuk melayani Allah itu juga dikerjakan sebelum kita ada dalam kandungan. Yuk kita baca Efesus 2 ayat 10. Apa itu rencana khusus? Biasa salah satu membantu saya untuk membacakan Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan Bapak Ibu, dalam sekali ayat ini, bahwa kita ini buatan siapa? Buatan siapa? Jadi kalau ada yang punya ibu minimalis kayak saya, nggak usah diubah, karena minimalis kayak gini, ini kayak gini, buatan siapa? Buatan Allah. Ya, nggak usah diubah. Kalaupun saya punya berbagai sak-sak seperti lemari ini, ya, itu buatan siapa? Buatan siapa? Oh, Pak Yanto yakin buatan siapa? Buatan Allah. Jadi nggak perlu disedot-sedot. Yang perlu dilakukan hidup sehat, olahraga untuk melangsingkan diri, gitu ya. Nggak usah pakai disedot. Nanti disedot ditambahin makan babi B2, yokoto air nanti ya, ada isi lagi loh Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi rencana khususnya apa kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 10, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus Yesus. Karena di situ dikatakan Allah ingin kita ada di dalamnya. Pekerjaan baik itu Tuhan kerjakan. Yang maksudnya dikatakan Allah ingin kita ada di dalamnya, itu kita bersama-sama dengan Allah. Kita tidak berjalan sendiri Bapak Ibu. Karena kita ini ada karena kebaikan hati Allah untuk melakukan pekerjaan baik, karena memang kebaikan itu sifat dasar Allah. Allah tidak mungkin tidak berbuat baik. Karena memang kebaikan itu adalah milik Allah. Sehingga pekerjaan Allah selalu pekerjaan baik. Tuhan ingin kita sama-sama dengan Allah. Makanya kalau ada orang yang ditetapkan untuk melayani Allah, berarti Allah menginginkan untuk masuk menjadi rekan sekerja siapa? Allah. Luar biasa loh. Luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau tadi ketetapan berarti kita berbuat baik karena sudah ditetapkan sebelum dalam kandungan oleh karena kasih karunia Allah. Yang kedua, ketentuan. Ketentuan ini bicara seperti hukum, Bapak. Hukum, rules-nya, aturannya, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Orang yang telah menerima roh
dapat melakukan kebaikan karena apa? Yang pertama, kalau kita baca di Galatia 2 ayat 16 dan 3 ayat 11, di situ dikatakan bahwa kita tidak akan pernah dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan karena percaya kepada Kristus Yesus, dibenarkan karena iman dalam Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau dalam bahasa Indonesia masa ini itu disebut dengan hukum agama. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa berbaik kembali dengan Allah. Itu manusia ketika jatuh dalam dosa masih bersama-sama dengan Allah atau terpisah? Terpisah kan? Istilahnya siwaan dulu, dotaan dulu ya, jentik sama jentik ini, siwaan. Terpisah, Allah di surga, manusia dibuang ke bumi. Manusia berusaha cari perkenanan Allah, manusia berusaha cari ridhonya Allah, manusia berusaha cari kembali dengan Allah. Gak akan bisa dengan melakukan semua hukum agama. Sehingga luar biasanya sebagai pengikut Kristus, saya tidak berkata agama Kristen, tapi saya berkata luar biasa kalau kita boleh menjadi pengikut Kristus. Karena Allah dari surga turun berkenan hadir bersama kita dengan manusia. Bahkan luar biasanya kita hidup di zaman Roh Kudus. Allah ada di mana? Ada di mana? Kalau ada dalam hati kita ketentuan ini bahwa kita dibenarkan Allah itu melalui iman. Jadi kalau kita berbuat baik bukan karena usaha supaya dibenarkan Allah, jangan pernah sekali-kali berpikir saya berbuat baik supaya saya diperkenan Allah. No. Tetapi justru karena kita ini diperkenan oleh Allah, maka kita bisa berbuat baik. Amin. Yang kedua, orang telah menerima Roh Kudus dapat melakukan kebaikan karena Kristus yang memerintah di hidupnya, bukan dirinya sendiri. Bisa bantu saya membacakan Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, kebaikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah karena yang mengendalikan kita adalah Kristus. Jadi kalau orang sudah menerima Kristus, kalau dikatakan di pasal 3 ayat 27 bahwa orang yang dibaptis itu Kristus mengenakan Kristus, orang yang dibaptis dalam Kristus itu mengenakan Kristus. Kalau namanya mengenakan, Bapak Ibu, kita mengenakan baju saja, berarti Kristus ini menyeluruhi kita, betul ya? Menutupi segala hal-hal yang buruk-buruk berkuasa atas hidup kita, itu namanya mengenakan Kristus ya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik karena yang mengendalikan itu Kristus, berbeda dengan orang yang di luar Tuhan. Kalau berbuat baik yang mengendalikan adalah dirinya sendiri, makanya ketika dia berbuat baik dapat balasannya nggak baik, dia kecewa. Ketika dia berbuat baik, dia menjadi orang baik, ternyata orang di sekelilingnya mencelanya, mengecewakannya, maka dia menjadi talar hati. Tetapi berbeda ketika orang sudah dibaptis dalam Kristus, mengenakan Kristus sebagai pakaiannya, hidupnya dikendalikan oleh Kristus, mau dibalas baik, nggak dibalas baik, saya tetap mengampuni, saya tetap berbuat baik, saya tetap berdoa yang baik bagi dia. Amin. Itulah hebatnya kebaikan menurut Roh Kudus. Bapak Ibu, yang ketiga, orang menerima Roh Kudus dapat melakukan kebaikan karena meneladani sifat Allah, yaitu kasih dan adil. Ini William Barclay
Berkeley mengatakan bahwa agathosune, ya, agathosune itu adalah sifat Allah, di mana kebaikan Allah itu ada dalam ketegasan dan disiplin. Dia memberi contoh ketika peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Ketika bait Allah dibuat dagang, bisnis, berjualan untuk mencari keuntungan pribadi, di situ Allah marah. Allah marah karena memang Allah itu adil, Allah itu tegas, dan di dalam ketegasan dan keadilannya ada kasih Allah. Kita sebagai orang tua pun, kalau kita punya anak, nggak mungkin anak berlaku salah, anak berlaku buruk, anak berlaku jahat, berpuncak kotor, lalu kita puji dia, anakku pintar sekali, perbendaharaan katamu semakin banyak. Teruskan deh, teruskan. Ya, saya yakin Pastor Fred pernah cerita tentang pergaulan di sekitarnya yang membentuk anaknya sehingga mengucapkan kata-kata Surabaya. Pasti saya percaya Pastor Fred pasti akan mendidik anak-anaknya. Betul ya Pastor? Pukul kaki, bukan hanya sekedar mendidik. Jangan nak, jangan. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Pukul kaki. Allah sendiri pun mencambuk kita. Karena apa? Allah sayang sama kita. Betul? Ibaratnya orang kalau berbuat dosa karena Allah ingin menyelamatkan, itu ibaratnya orang mau dibunuh jurang. Jadi kalau Allah itu mencambuk, itu seperti menarik kita agar kita nggak jatuh dalam jurang. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita harus introspeksi bahwa kebaikan Allah itu juga bisa dalam bentuk teguran. Ya, ada. Dan terakhir kesempatan orang bisa menerima Roh Kudus karena supaya ia meningkatkan hati Allah. Jadi kebaikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bukan memuaskan diri saya, mendapatkan sesuatu yang baik ke sini, tapi vertikal. Ingat salib, kebaikan itu menyukakan hati Allah. Mari kita berbuat baik karena kita ingin menyukakan hati Allah. Yang kedua, supaya orang lain bisa memuliakan Allah. Di situ Galatia 1 ayat 24, Paulus mengatakan tentang masa lalunya. Dulu aku penganiaya jemaat, tetapi lewat kasih karunia Allah aku memberitakan Injil supaya orang lain bisa memuliakan Allah. Biarlah kalau kita berbuat baik, kita menjadi orang baik. Tujuannya supaya orang lain bukan memuji kita, orang lain bukan menghargai kita, tetapi supaya orang lain memuliakan Allah. Kalau kita menyukakan hati Allah, kalau tujuan kita supaya orang lain juga menyukakan hati Allah, ini yang Tuhan akan berikan buat kita. Kita akan mendapat upah bagian dalam yakin masuk surga. Amin. Kumpulkan upah bukan supaya selamat, tetapi supaya kita bersama-sama bisa memerintah dengan Allah. Amin. Nah, nanti akan ada sesi surga itu seperti apa? Tingkat-tingkatan. Pada saat saya dapat pelajaran atau mata kuliah tentang eskatologi, terus saya berpikir ini, aku pengen surga tingkat 7 pokok. Tingkat-tingkatannya dijelaskan, luar biasa Bapak Ibu ya. Karena itu, ayo kumpulkan upah. Jangan cuma berbuat baik, lakukan terus perbuatan baik. Nah, saya ajak Bapak Ibu perbuatan baik. Ya, paling gampang untuk kita lakukan. Mari kita buka Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama ya. Ini nasihat Paulus buat kita semua. 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena perbuatan baik tidak hanya berkaitan dengan materi,
Gak usah nunggu kita kaya, gak usah nunggu kita bergelimang harta. Tapi Rasul Paulus mengajari, kalau ada orang di dekatmu, di sekitarmu yang melakukan pelanggaran, bimbingan, itu sudah melakukan perbuatan baik. Yang menyukakan hati siapa? Supaya orang itu memuliakan siapa? Kesimpulan. Kita anak Tuhan, amin. Anak Tuhan pasti menikmati kebaikan Tuhan, amin. Tapi jangan puas hanya menikmati kebaikan Tuhan. Ayo kita produktif berbuat baik supaya karena Allah memampukan kita untuk menjadi berkat sesuai dengan teladan kebaikan Kristus untuk kemuliaan namanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya mau ngajak Bapak Ibu nyanyi, boleh? Iya. Nggak capek? Ya? Nggak. Kita mau memuliakan Allah karena goodness itu adalah milik Allah. Goodness of God. Ada bahasa Indonesianya, Gucci.